Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tuan dan puan sekalian, tausiah malam ini kita melanjutkan ayat surat Sajadah yang sebelumnya. Yang terakhir kita baca ayat ke-9 ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Itu yang terakhir, yang kemarin, yang minggu lalu. Minggu lalu nggak ada kitabnya di sini, Al-Qur'annya. Jadi sok paten kali kita kan gitu. Padahal saya lebih senang kalau ada Al-Qur'annya di sini, bisa saya lihat dia gitu. Kalau enggak kan saya meraba-raba gitu. Meraba-raba. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a. Terbayang tuh. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kalau kita tulis cepat terbayang. Jadi kalau kita berzikir gitu dia. Salat misalnya, yang dibaca itu dilihat gitu. Gitu. Bukan asal baca aja. Misalnya kita berzikir Allah, Allah, kan bisa kita lihat itu. Tuh. Nah, gitu dia, tuan-tuan sekalian. Bukan asal baca aja. Jadi nggak kemana-mana pikiran itu. Allahu Akbar. Nampak tuh tulisannya tuh Allah. Saya gitu kalau apa. Jadi nanti itu tingkatnya di pikiran itu ya, zikirnya. Zikir akal namanya. Jadi lebih enak dia ditengok gini gitu. Kalau enggak kita meraba tuh. Summa sawwahu. Saya yang summa sawwahu. Kalau tengok sini kan enak dia. Oh ini dia. Summa sawwahu wa nafa. Kemudian sawwahu, menyempurnakan dia ciptanya tadi, wa nafakha, dan meniupkan dia pada ciptanya itu mirruhi, ruh miliknya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu ia menjadikan bagi kamu itu yang udah punya ruh itu, udah besar dia, udah lahir dia ke dunia, tumbuh, apa dijadikannya? Pendengaran. Maka bayi itu kalau dia mendengar, pasti dia pasti dia bisa cakap. Jadi kalau bayi itu dari kecil dia tidak bisa mendengar, payahlah dia cakap kan gitu. Diperiksakan kan gitu ya. Kalau dia, kenapa nggak bisa cakap nih anak? Mungkin dia tidak mendengar. Maka periksakan gitu. Udah 2 tahun, 3 tahun kok nggak ada yang dicakapkannya ini gitu. Mungkin dia memang tuli. Periksalah dari kecil. Wal absara, dan melihat, dijadikannya pendengaran, melihat, penglihatan. Wal afidah, hati nurani, pikiran. Itu bisa semua mengajari manusia itu. Pendengarannya, penglihatannya, dan hati nuraninya, pikirannya. Ya pikiran itu mengajari dia gitu. Maka kalau dia mau mengikut petunjuk, itulah yang bersyukur tadi. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali kamu yang bersyukur. Kalau saya memaknainya, orang bersyukur itu orang yang mengikuti petunjuk. Ada ditunjuki dia jalan gitu kan, ikut dia, itu dia bersyukur. Kalau nggak mau,
Banyak orang nggak mau, kalau cuma berterima kasih dimaknain, banyak orang yang nggak dapat petunjuk berterima kasih juga dia. Lebih banyak lagi dia ngasih. Dapat rezeki dari Allah, kasihnya lagi lebih banyak. Tapi bukan begitu maksudnya ya. Dikasih dia jalan. Di zaman ini jalan kepada Allah itu zikrullah gitu. Itu jalan pintas tuh. Kalau di zaman Muhammad Rasulullah, jalan menuju Allah itu mendekatkan diri kepada Allah, sholat. Kalau nggak sholat, habislah semua kan gitu. Itu yang dibawa Nabi itu kan banyak, bukan sholat aja kan. Kalau dia nggak sholat, gugurlah semua gitu. Di sini kita di zaman ini zikir, nggak zikir, cuman nggak zikir. Nggak ada harapan nanti. Anak susah kali mengingatkan anak di rumah ini. Zikir, zikir. Yalah nanti juga. Jangan dilihat kita ini dipanggil kawan-kawan Buya Ustaz. Sekelas Nabi pun kalau anaknya nggak mau ikut petunjuk tenggelam juga. Kan gitu. Sekelas Nabi pun suaminya nggak mau ikut juga tenggelam juga dia. Sekelas Nabi pun anaknya bapaknya nggak mau ikut tenggelam juga. Yang dulu perjalanan dulu. Nah, jadi kita hanya mengingatkan aja di pengajian ini kepada yang melihat dan yang mendengar. Siapa yang mendengar di luar sana nanti? Apalagi yang langsung ini. Jadi bersyukur sangat sedikit memang yang bersyukur. Udah berapa banyak nih jalan kita dengarkan, dilihat, dipikirkan. Qalilan ma tashkurun. Itu yang ayat kemarin ya, sangat sedikit kamu yang bersyukur. Ya, sangat sedikit kali. Ada dua bisa dimaknai. Bersyukurnya sedikit dan orangnya memang sedikit. Manusia ini banyak kali diciptakan Allah, banyak lah. Kali lama sangat sedikit yang bersyukur. Di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan sedikit juga yang ikut. Di zaman pemimpin zikir ini dulu, sedikit juga yang ikut. Di zaman sekarang ini zikir terpimpin ini nanti, sedikit juga yang ikut. Banyak yang nggak mau juga. Nah, tapi bisa juga dimaknain sedikit kali kamu bersyukur. Ya ada orang kan bersyukurnya itu tidak seperti Rasulullah ya kan. Mana bisa kita imbangi gitu, dia bersyukurnya sampai bengkak-bengkak kakinya, tahannya dia tidur nggak makan segala macam dia bisa gitu. Awak mungkin datang sekali seminggu kemari pun berat juga gitu. Nah, itu syukur dari sisi lain, sangat sedikit juga kan, kurang bersyukur. Termasuk saya juga tuan dan puan. Jadi kita mengingatkan nih, jangan mentang-mentang panggil Ustaz dapatin kali enggak. Makanya saya asal-asal aja karena saya nggak merasa diri saya bagus gitu. Nah, ini bukan soal bagus enggaknya, karena kita semua yang berkumpul di sini belum ada jaminan ini. Istilahnya pahit juga ngaji kita ini. Kok kalau mau datang sih kena apalah. Kalau ngaji di luar sana pun meriah ya kan. Pun halah. Karena dia Ustadz itu nggak mau dia buka dalil yang nggak mengenakkan itu. Kalau kita buka nanti nggak ada yang mau datang lagi, hambar semua. Tapi udahlah ya kan. Jadi kita kemarin ini pasang aja niatnya apa gitu. Nah, kalau saya pribadi saya disuruh gitu, ya udah saya kerjain aja gitu. Jangan ikut kita kan gitu. Tuan-tuan diundang, diberitahu ya kan diberitahu tuh. Siapa yang mengajak temannya tanggung jawab. Nah, udah itu aja. Saya disuruh gitu. Kalau enggak ngapain kita kemari? Bukan nyepatin kali kalau kita ya kan. Panggil juga Ustadz, besok tak cuma penampilan kita ya kan. Nah, kita lanjut ayat berikut. Wa qalu, itu ayat berikut. Wa qalu a iza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, mereka mengatakan, mereka cakap. Siapa? Orang-orang yang kafir itu, yang nggak percaya di zaman Muhammad Rasulullah ya, yang nggak percaya, nggak mau ikut dia itu, gitu. Apa kata mereka? Apakah kalau kami nanti mati, udah jadi tulang belulang, udah hancur lah gitu.
A'inna la fi khalqin jadid, apa kami akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, khalqin jadid, dengan penciptaan yang baru. Saya diberitahu, setahu saya, pada tubuh manusia itu ada 8 itu yang tidak hancur ketika kiamat. Salah satunya ada pada tubuh manusia. Itulah dia tulang sulbi. Orang sekarang bilangnya chip itu. Jadi kalau komputer tuh banyak tuh, di laptop apa di HP tuh banyak tuh file. Kalau dia dibuang, di delete bisa itu dikembalikan sebentar aja ya kan. Yang penting chipnya masih ada gitu. Apa namanya chip lah ya. Nah, gitu dia. Jadi kayak manapun dihancurkan manusia ini, dibakar, jadi debu, entah apa, debunya dihanguskan, entah jadi apalah, nggak tahu lah kita itu. Jadi atom-atom telah melayang-melayang. Apa nanti dibangkitkan lagi tuh dengan penciptaan yang baru? Iya, chipnya itu nggak bisa musnah. Itu dia. Walaupun terjadi kiamat nanti, itu nggak bisa musnah. Itu salah satunya, teman dan puan, waktu kiamat. Anak kecil aja bisa dia bikin yang baru, dihancurkan main-mainannya, orang dia punya itu kan chipnya di kepala, di otaknya, dibikinnya aja yang baru lagi, kan gampang ya kan. Apalagi sang pencipta kan gitu. Terus balhum biliqa'i rabbihim kafirun, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu aja orang itu yang nggak percaya itu, orang-orang musyrik itu, orang kafir itu, yang kufur terhadap perjalanan kenabian, kufur terhadap kebenaran yang datang daripada Allah. Nanti bahkan kalian nanti jumpa dengan Tuhan kalian. Nah gitu. Lebih nggak percaya lagi loh orang itu. Bukan masalah nanti ada hari berbangkit yang nggak percaya, jumpa dengan Tuhannya pun mereka nggak percaya. Di surat Jumat ada itu. Gini ayatnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nabi Muhammad pernah itu diledek tuh sama orang kafir di masanya. Kalau kau benar Nabi, cobalah kiamatkan dunia ini katanya. Nabi nggak menjawab, diam dia sejenak, lalu turun ayat itu. Qul innal mautal ladzi. Gini aja lah, mintalah mati sekarang. Nah, itu argumen Nabi waktu itu. Nggak berani orang kufur, orang kafir tuh, nggak berani dia minta mati. Turun ayat itu. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Minta mati aja lah, yang kau menghindar daripadanya, nanti mati itu sendiri yang menjumpaimu gitu. Nggak berani dia. Karena dia bukan nggak benar kan, nggak mau, kufur, mengingkari, bukan dia nggak tahu itu Rasulullah itu benar. Yang di masa mereka dulu lah. Ini pun gitu, itu nanti ini. Ayo ikut zikir terpimpin nih sekarang masanya, masa zikir terpimpin. Ikut ayo. Nggak mau gitu. Udahlah, nantilah itu ayat terakhir aja. Wantazir itu kan. Nah, itu nantilah kita sampai. Nah, orang kafir itu begitu dia. Bukan dia nggak percaya nanti nggak ada itu hari berbangkit. Berjumpa dengan Tuhan pun nggak percaya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah olehmu. Berarti yang disuruh ini Rasulullah kan, karena Rasulullah yang dihujah. Nah, gitu pun besok kalau kita dihujah, ya itu juga lah dalilnya. Qul, katakan aja. Udahlah, tunggu aja lah, watawaffakum, tunggu aja. Akan mewafatkan, akan mematikan kamu, siapa? Malakul maut. Tunggulah malaikat maut mencabut nyawamu nanti, yang allazi wukila bikum, yang malaikat maut itu memang wukila, diserahi tugas untuk itu, untuk mencabut nyawa. Summa ila rabbikum turjaun, nanti akan dikembalikan kamu kepada Tuhanmu. Ya udah, tunggu aja nanti mati.
Ya kan sama dengan dalilnya di surat Jumat juga kan berhubungan dia. Tunggu aja mati gitu. Enggak lama itu. Tak pun besok mati. Tak pulang dari ngaji ini mati dia. Enggak percaya dia kan. Ya udah tunggu aja gitu. Nanti menyerempet pula sama ayat itu tadi ya. Tahlil. Tapi ceritanya beda. Nantilah setelah sajadah kita baca tahlil kan, rangkaiannya itu nanti setelah selesai sajadah ini barulah nanti kita baca wali kulli ummatin ajal, sambungannya ke sana dulu nanti. Hebat juga orang zikir Allah ini ya, tahlilnya itu dibaca. Hebat juga. Bukan kita yang bilang hebat. Imam Al-Ghazali pun bilang tuh, Rasulullah bilang, Imam Al-Ghazali bilang, Imam Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi juga bilang zikir Allah itu hebat. Kalau Imam Al-Ghazali bilang zikir Allah ini 2 kali lipat dari zikir la ilaha illallah kekuatannya. Zikir Allah ini lebih lagi daripada seluruh ibadah, termasuk jihad. Kalau zaman Nabi itu kan paling tinggi itu apa amalannya? Jihad. Kalau sholat tuh ya udah pasti sholat. Ya di sebelah itu jihad, aduh mak hilanglah harta nih, disuruh jihad, hilang nyawa. Tapi zikir Allah itu jauh lebih hebat dari itu. Kan nggak diminta pemimpin zikir ini dulu, ayo perang katanya. Kalau memang hebatnya jihad itu, suruhnya nyanyi perang, mengembangkan zikir ini, menyampaikan zikir. Kan nggak, malah kena caci maki, udah tahankan aja katanya. Kan gitunya. Tapi kalau meninggal disuruhnya baca tahlil, wali kulli ummatin ajal. Itu hebat tuh isi surat tahlilan kita itu. Tapi nantilah belum sampai. Kita kembali. Nah, siapa-siapa yang meledek nanti nggak ada tuh hari berbangkit. Nah, tunggu aja lah. Nanti akan datang tuh malaikat maut dan kamu akan dijumpakan kepada Tuhanmu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau seandainya ini ya, kalau pakai lau itu tidak mungkin. Walau dan seandainya. Tapi kalau dia buat wa in taro dan jika. Nah, kalau pakai in ada kemungkinan terjadi. Jadi misalnya contoh, lau sarakot Fatimata, seandainya Fatimah mencuri, laqata'a Muhammadu yadaha, niscaya Muhammad akan memotong tangannya. Tapi di situ pakai lau, seandainya. Tidak mungkin Fatimah binti Rasulullah itu mencuri. Nah, tapi kalau dibuatnya wa in sarakot dan jika, itu ada kemungkinan. Jadi jeleklah si Fatimah karena ada kemungkinan dia mencuri. Nah, gitu dari tata bahasa. Jadi mengartikannya seandainya Fatimah mencuri. Tapi itu pakai seandainya, sama dengan lagu seandainya aku punya sayap. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Nah, kalau kita ngaji ngaji tafsir. Jadi ini tidak mungkin. Walau taro, dan seandainya engkau diperlihatkan. Berarti ini Rasulullah lah ketika itu kan gitu, turun sama dia ini. Izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Izil ketika orang-orang yang, kalau orang di tahanan itu apa namanya kita bilang? Bukan tersangka itu ya. Orang-orang pesakitan tuh ya. Nah, orang-orang izil mujrimuna, orang-orang yang dirajam, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang udah pasti itu masuk penjara, itu masuk neraka. Kalau dia tersangka belum tentu, masih ada kemungkinan bebas. Itulah yang masuk penjara mau digiring. Udah ada keputusan lah itu. Nah, itu. Izil mujrimuna nakisu, ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu menundukkan, merendahkan kepalanya, tertunduk inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Macam mana mau melihat apa lagi, udahlah namanya mau digiring gitu. Apa dia bilang? Ini belum masuk nih, masih itulah digiring. Apa dia bilang? Apa yang dibilang orang berdosa itu ketika dia diperlihatkan itu, ketika digiring itu? Rabbana katanya. Masih minta tolong juga itu. Ya Tuhan kami, absorna.
kami telah melihatnya sebenarnya, wasami'na, dan telah kami dengarnya. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Maksudnya kembalikan ke dunia. Na'mal solihan, pasti kami beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami udah percaya, udah yakin. Nah di sini farji'na na'mal solihan. Kalau di zaman Nabi na'mal solihan pasti sholat. Udah kami lihatnya orang itu dulu sholatnya. Udah kami dengar juga tuh Allahu Akbar. Nah, azannya sudah didengarnya gitu. Tapi di zaman ini, di zaman kita ini, udah kami dengarnya orang itu dulu berzikir. Allah, Allah, Allah. Nah, udah kami lihat juga itu. Ada nanti di YouTube tuh. Ada nanti bakal ada gitu. Farji'na, ya Allah, Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Sesungguhnya kami sekarang udah yakin dan nggak bisa lagi. Nah ini kalau seandainya diperlihatkan tuh kan TV-nya lah gitu nanti. Tapi ini kan kita nggak diperlihatkan. Tapi nanti akan kejadian itu. Tapi kalau di zaman Nabi belum ada zikirnya. Oh dia tengoknya Rasulullah dengan sahabatnya. Oh sholat orang tuh ya. Oh itu bacaannya. Al-Quran juga. Nyesal orang itu yang jumpa Nabi. Kok nggak ikut kami dulu ya gitu. Sekarang udah yakin dia. Sekarang tambah. Nggak cukup sholat aja. Orang zikir ini udah pasti sholat. Kalau nggak cuma ada mau zikir. Udah kami lihat tuh. Itu ada tempatnya juga. Sana udah kami dilihatnya di YouTube tuh nanti. Udah kami lihat tuh. Udah kami dengar juga zikirnya Allah. Nggak ikut. Farji'na na'mal soleh. Kembalikanlah kami pasti beramal soleh. Tapi kalau dibuat cuma beramal soleh bersedekah, semua orang bisa. Yang nggak zikir pun bisa. Bahkan kalau cuma amal soleh itu sholat, orang yang nggak zikir bisa. Tapi kalau yang zikir kan nggak bisa. Yang udah sholat tuh banyak orang sholat, zikir Allah belum. Nah gitu. Kalau dia dengar ini, wah masih kurang. Nah gitu dia. Jadi cemana? Ya nggak urusan saya itu kan gitu. Kalau dia nanti bertanya, jadi cemana kami itu? Kalau ada yang tanya tuh komentar, ya nggak urusan saya itu. Kami kan ngaji di skop ini aja ya kan. Ya kalau Anda punya rezeki ya kan semuanya ini kan sudah ketentuan. Nanti ayat berikut ceritanya. Gitu ya, yang muda-muda ini ya nak. Udah didengar tadi zikirnya kan. Allah, 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 udah. Nah, tuh yang di rumah tuh anak di rumah. Dengar, share kan. Nah, dengar zikir Allah. Jangan nanti disalahkan pula orang tuanya, ayah ibu. Kan udah dengar tuh, dan lihat zikir Allah, Allah. Sekarang ini nggak cukup sholat aja. Itulah na'mal solihannya itu. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan didengar kan, dan dilihat kan. Nah, zikirnya keliling. Nah, zikirnya cemana. Nah. Kalau masih ada ahli waris pemimpin zikir ini pasti berlanjut. Hati-hati itu orang-orang yang jemaah yang sok-sok paten itu. Saya ingatkan juga. Jangan dia pula, karena ruh zikir ini itu ada di ahli waris. Kalau masih ada ahli waris pemimpin zikir ini, ruh ini hidup dia. Tapi kalau udah nggak ada, padamlah. Ini sama dengan Islam itu. Kalau masih ada keturunan Muhammad Rasulullah, Islam itu nggak bisa padam itu. Dia tetap hidup. Kalau udah nggak ada, habislah. Siapa yang mau diikut? Keturunan siapa gitu? Awak mana bisa ya kan? Nah, gitu dia, tuan-tuan. Jadi kan, ya dihormatilah, didengarkan gitu, dipahami dia gitu. Itu sikit. Sambungan ayatnya, yang ke ayat ke-13. Apa kata Allah? Oh gitu ya permohonan kalian kan gitu. Dan besok itu yang nggak ikut zikir tuh besok dihadapkan kepada Allah itu orang tuh ngomong gitu. Apa dijawab Allah? Walau lagi pakai walau. Jadi walau syi'na, dan seandainya kami mau, kata Allah. Allah sini pakai kata kami dia. Itu li ta'zim. Kalau saya bicara pidato,
kita bilang kami, kita bilang itu merendahkan diri. Kalau manusia mengatakan dirinya kami, itu merendahkan diri. Tapi kalau Allah bicara di Quran itu pakai kata nahnu, kami, katanya itu li ta'zim, membesarkan dirinya. Itu satu makna lain, bukan dia aja di situ, nanti ada malaikatnya bekerja di situ gitu, para malaikatnya. Kita lanjut. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, seandainya kami mau, la'ataina, pasti kami datangkan kulla nafsin, kepada tiap-tiap jiwa itu hudaha, petunjuknya, orang yang menunjukinya. Kalau Allah mau nih, kasihnya petunjuk tuh, jadi nabi semua kita nih. Jadi siapa paling mau dipimpin? Enggak ada. Jadi nabi semua kita nih. Enggak perlu lagi itu, udah sendirilah. Namanya udah sama-sama nabi kita. Sekarang pertanyaan kita, ini nabi enggak? Kalau enggak ya udahlah ikut aja lah gitu. Ini kalau walinya semua, untuk apa lagi cerita ini kan, udahlah sendiri aja lah gitu. Tapi nggak mungkin itu terjadi karena dia pakai walau syi'na, dan seandainya kami mau, kata Allah. Kalau dia mau walau syi'na, kenapa nggak dibikinnya wa in syi'na, dan jika kami mau, ada kemungkinan tuh dibikinnya semua. Nah ini enggak, walau syi'na. Jadi jangan diharap untung-untung dapat petunjuk jadi nabi, apa nunggu wangsit apa cemana, nggak ada itu gitu. Cukuplah satu orang aja gitu. Ya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaulu minni, walakin akan tetapi haqqal qaulu minni, haqqal qaulu minni sudah menjadi ketetapanku. Haqqal qaulu minni sudah menjadi ketetapanku. Jadi ceritanya ini kan sudah ketentuan. Na'udzubillah min dzalik. Mohon ampun dan mohon maaf kepada tuan-tuan. Ketika Allah itu menciptakan makhluknya, tidak ada sedikit pun keraguan pada dirinya. Apakah seluruh makhluk itu mau taat atau tidak? Jika seandainya semua taat, tidak ada menambah pada kebesarannya. Dan jika seluruhnya tidak mau taat, tidak juga mengurangi kepada kebesarannya. Ketika Allah menciptakan ruh itu, dia ambil segenggam. Kau penghuni surga, dia ambil segenggam. Kau penghuni neraka. Tetapi jika Allah ingin menghendaki seseorang itu menjadi baik, dijadikannya orang itu paham agama. Man aradallahu bi imri'in khaira yufaqihu fiddin. Siapa-siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, dijadikannya orang itu mengerti agama, paham agama. Seumpama Imam Al-Ghazali misalnya, seumpama Imam Syafi'i misalnya, itu orang yang paham agama. Gitu dia pun dan puan. Tuan-tuan sekalian, begitu. Ketika Allah membukakan rahasianya, sebagian rahasianya dibukakannya kepada seseorang, maka orang yang menerima itu orang dia. Apa kita bilang? Orang dekatnya, bolehlah gitu ya. Nah, begitu dia. Itu cirinya. Siapa itu? Wali misalnya, wali Allah itu dia dibukakan Allah rahasia dirinya. Nabi misalnya, ya termasuk pemimpin zikir ini, itu orang dia. Awak, tak ada dibuka. Wah, siap-siaplah kan gitu. Udah cari jalan kan gitu, al-wasilah. Samanya kita ini Bapak Ibu, memang ngaji kita ini buka surat sajadah pahit lah ya kan. Namanya yang dibuka surat sajadah ya kan, pahit. Udahlah buka hukum nanti sempit. Gitu. Itu yang saya bilang tadi, hadis Nabi itu Bapak Ibu. Yang gitu dia.
Diambilnya segenggam, kau ahli neraka surga. Diambilnya segenggam lagi, kamu ahli neraka. Dah cerita, suka-suka dialah dia yang punya, milik dia semua yang kan. Makanya saya tadi minta maaf lah kan gitu. Kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Ini belum ada kabar gembiranya ini, kabar takut terus nih. Kan udah ada kabar gembiranya. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, dibikinnya orang itu paham, mengerti agama, din, yufaqihu fid din, paham dia agama, paham dia zikir ini gitu. Nah, baik. Dan jika Allah membukakan sebagian rahasianya kepada orang itu, maka orang itu orang dia itu. Maka disebutlah wali Allah misalnya. Wali dia, dibukakannya tuh. Kita ini pernah kira-kira dibukakan? Ya sekali aja gitu, pernah tuh. Pernah enggak ya? Alah, entahlah, nggak tahu lah masing-masing lah itu kan. Nah, jadi itu yang di sana yang orang-orang pelaku maksiat tuh entah di mana lah itu. Itu karena nggak dibuka aja itu. Mungkin kalau dibukakan sedikit ini neraka tuh nanti kau jumpa nih. Wah, udahlah, tobatlah dia tuh, balik dia tuh kan. Carinya lah jalan, cemana ini gitu. Nah gitu, jadi kita nggak bisa salahkan mereka gitu. Itulah kaji tasawuf tadi kan, nggak bisa kita salahkan. Ini kerjanya tak apa ini sih, maksiat, belum tentu ini semua. Nah begitu. Jadi cemana? Ya udahlah, beramal, berzikirlah sampai kita jumpai. Kita beribadah itu bukan karena terpaksa sebenarnya. Mula-mula dijalani aja dulu. Lama-lama datang tuh disukain aja lah dulu. Sampai nanti dapat keyakinan. Gitunya beramal. Ada di ayat lain tuh. Tapi kalau di ini harus, ya itulah dulu, itu udah cukup lah itu. Jadi beramal itu jangan karena rasanya kok terpaksa gitu ya. Enggak, dijalani dulu, lama-lama datang suka, nanti datang tuh keyakinan. Sampai yakin dia barulah gitu. Dahlah kita kembali. Jadi sudah ketentuan tadi ya, walakinna haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannam. Niscaya akan kami penuhi itu. Pasti kami penuhi neraka jahanam itu minal jinnati wan nasi ajma'in. Dari golongan jin, bisa juga dimaknai dari sebagian golongan jin dan manusia. Ajma'in bersama-sama semuanya lah. Sebagian golongan jin, saya nggak tahu tuh saya tentang jin, nggak urusan saya tuh, nggak saya nampak. Jadi cerita kita sebagian dari golongan manusia, seluruhnya ajma'in, bersama-sama seluruhnya. Jadi kalau dari berdasar ayat ini, jadi semua golongan manusia ini masuk neraka jahanam nih. Baik dari Nabi Adam, itu ada juga tuh masuk juga. Dah sebagiannya. Sampai Nabi Muhammad sebagian masuk juga. Yang zikir-zikir nih sebagian masuk juga rupanya ke jahanam. Alah. Tak tahulah, nantilah kita tengok tuh, bukan semua bisa selamat juga, belum juga. Ini kan golongan manusia juga nih. Berzikir, zikir Allah, mantap nih masuk surga nih. Ya, di ayat lain, di keterangan lain. Seperti la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah itu. Betul juga. Siapa orang di atas dunia ini ada anaknya berzikir Allah merasa malu tuh menyiksa orang tuanya di sana, dikubur tuh. Nah, beruntung orang tuanya dengan zikir Allah ini. Saya sudah pernah dapat pengalaman ini ke anak didik. Saya kan guru. Jadi ketika meninggal salah seorang orang tua siswa itu, singkat cerita, macam mana nolongnya gitu, nolong bapaknya lah gitu. Siswa tadi saya bilang kan kepada siswa saya tadi, coba kamu ini terima zikir dulu tuh, udah lama kali, 20 tahun yang lalu. Dia ngamalkan zikir Allah, terus dia bermimpi dengan ayahnya yang meninggal. Jangan kau tinggalkan zikir itu nak, katanya. Dia cerita sama saya. Jangan kau tinggalkan. Padahal orang tuanya itu ahli maksiat. Dia yang cerita, nah itu tadi. Saya kan guru SMA saya. Iya, betul rupanya hadis tadi kan gitu. Nah,
Termasuk istri saya itu juga. Istri mengamalkan zikir Allah. Mimpi dia tuh sama orang tuanya itu. Ayahnya sudah meninggal, mamanya belum. Nggak datang nih. Sibuk dia. Banyak urusan tanah besok-besok. Jangan tinggalkan zikir itu katanya. Kata orang tuanya. Oh, berarti dapat juga dia syafaatnya. Berarti kan dengan izin Allah kemarin kan cerita wala syafina ya. Itu sebagian rahasia tadi kita bilang. Udahlah, kita kembali dulu. Itu kabar gembiranya itu. Jadi jangan nanti cerita kabar takut aja. Gitu ya, harus ada kabar gembira, ada kabar takut. Nazira wa nazira. Basyira wa nazira, kabar gembira dan kabar takut. Kita kembali walau syi'na la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi setiap golongan manusia ini dari golongan nabi-nabi itu kan, setiap nabi itu kan pasti pecah tuh umatnya. Zikir ini pun lagi kata mau pemimpin zikir itu ada kata Mutiara. Nanti kalian berpihak berpuak-puak berkaum-kaum. Zikir Allah nih kan udah banyak nih. Ini kalau jemaah mana kan gitu bahasanya gitulah kira-kira. Kalau jemaah mana? Oh, sana. Iya. Sempalan-sempalnya ada banyak gitu. Ini cuman tuh kok bisa jadi gitu. Memang itu kalau kita belajar sejarah memang itu harus terjadi, itu namanya keniscayaan sejarah. Jadi sepanjang waktu berjalan, perpecahan itu pasti terjadi. Rasulullah kan pernah itu berdoa, 3 dia minta, tapi 2 dikabulkan, 1 enggak. Yang 2 itu, ya Allah jangan engkau matikan, hancurkan umatku karena kelaparan. Boleh, iya kata Allah. Jangan kau hancurkan karena gempa-gempa gitu. Iya. Jangan kau hancurkan karena perang saudara. Nggak bisa kata Allah. Ketentuan. Jadi nanti memang harus berantem memang. Kalau dulu bunuh-bunuhan dia, kalau ini nggak sampai lah. Gitu. Besok pun gini juga itu. Itu pecah-pecah dia. Golongan-golongan, masuk neraka jahanam ada juga. Masuk neraka jahanam lah. Auzubillah min zalik. Ini ayat ini ya surat Sajadah. Ya semuanya tuh nanti. Soalnya banyak yang penghuni neraka dari penghuni surga itu. Pahit kali pun surat Sajadah ini ya. Udahlah, mudah-mudahan dirutinkan lah. Nih, ini juga bandel juga nih. Masih mau mencoba menyayangi surat Sajadah ini ya kan. Supaya dia bisa jadi teman gitu. Udahlah, kita terlalu banyak nanti. Kita lanjut. Minal jinnati wan nasi ajmain. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuqu, maka kau rasakanlah, maka nanti kau rasakanlah, bima dengan sebab engkau lupakan liqa'a yaumikum hadza, perjumpaanmu pada hari ini, perjumpaan dengan Tuhanmu pada hari ini. Nanti kan semua jumpa, dijumpakan. Kalau enggak zikir, mau jumpa Allah. Dulu pernah dengar zikir Allah, Allah. Ini sekarang mau jumpa nih. Pernah, tapi aku enggak mau. Dulu aja pun enggak mau ya kan. Ini pula mau jumpa ya kan. Dulu aja tak mau. Kira-kira gitu. Maka kau rasakanlah azab tuh nanti, neraka jahanam tuh. Inna nasina, sesungguhnya kami pun melupakan kamu pada hari ini. Wazuku azabal khuldi, maka rasakan kamulah azab yang kekal, bima kuntum ta'malun, dengan sebab kamu tidak mau berbuat apa amal soleh tadi, zikir itu. Gitu ya. Nah, Bang, mana yang muda-muda nih, tuh anak-anak yang nonton di rumah tuh, kan di videokan tuh, kita kirim juga sama anak ini. Dengar, besok-besok mungkin perlu. Jangan nanti tanya cerita zikir ini sama ustadz yang nggak zikir. Inilah kadang-kadang bingung nengok jemaah nih kan. Tanya, ada zikir Allah itu cemana? Mana dalilnya katanya? Nih kan. Nggak ada ini zaman Nabi kan. Kalian dengar juga cakap yang di luar tuh. Aduh. Kadang-kadang bingung tuh, bukan apa di rumah pun gitu. Apa yang kalian dengarkan itu? Apa yang mau ditanya? Tanya apa yang mau ditanya.
kita ada izin, apa yang mau ditanya? Mau tanya hukum, ya tanya lah apa. Kita ahli zikir, orang terakhir akhir zaman. Apa yang dibuat para nabi itu, para umat nabi yang bagus-bagus, kita boleh mengamalkannya. Apalagi? Itulah, udah zikir. Apa yang dibuat orang tuh? Bersedekah, kita boleh. Zakat, boleh kita. Apa yang dibuat orang? Yang dibuat para nabi dulu, boleh kita, boleh juga. Haji orang, kita pun boleh. Ini yang terakhir ayatnya, 2 ayat lagi nya paling. Ya, yang nggak zikir nanti ya udahlah masuk ke neraka jahanam tadi, merasakan azab yang khuldi, azab yang kekal lah, nggak bisa keluar dari situ. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ya di dunia ini pun ada hukuman seumur hidup, meninggal dia di tahanan, kuburnya situ di tahanan tuh kuburannya, tuh meninggal seumur hidup tuh, seumur hidup itu namanya. Entahlah seumur hidup, gitulah dia azab al khuldi. Ya belum pernah saya masuk penjara ini, tapi gimana ya? Gak enak kali. Tapi udah, kita kembali ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi kalau membuktikan seseorang itu beriman, suruh aja dia zikir. Atau ini ya, saya zikir nih. Atau ini ya, kutunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kebesaran Allah. Bisa nggak kita baca Quran orang terbukti beriman? Tuh habis banyak tuh di luar sana. Coba baca Quran tuh sama hadirin. Bisa nggak dibuktikan hadirin ini beriman apa enggak? Sebenarnya gitu ya kan. Innama hanya yu'min, orang beriman bi ayatina, dengan ayat kami. Allazi, orang yang beriman itu dengan ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Iza zukiru, apabila disebut kepada mereka itu tanda-tanda kebesaran Allah, kharru, tersungkur mereka, sujada, sujud, halnya tersungkur, halnya sujud. Wasabbahu, dan bertasbihlah mereka, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, yang dengan kalimat sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wa hum la yastakbirun. Ini kalau kita mainkan ijazah, nyungkur lah nanti nih. Yang nyungkur tuh bagus, beriman lah itu. Itulah tanda orang beriman. Begitu dibacakan Quran, nyungkur. Bacakan Quran ke gunung itu, memang betul hancur bisa gunung itu. Gunung itu tidaknya lebih kuat daripada besi. Apa tuh? Hadid, logam. Sayyidina Ali pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, kira-kira hai Amirul Mukminin, siapa makhluk yang diciptakan Allah yang hebat? Dia jawab gunung. Gunung tuh kan hebat tuh, kokoh, berhantu lagi, ngeriok nengoknya. Entahlah sekarang ini banyak kali dipijak-pijak orang sekarang ya kan. Zaman dulu hebat tuh gunung. Itulah yang hebat, makhluk yang diciptakan Allah. Tapi gunung itu masih bisa dihancurkan dengan besi. Besi dihancurkan dengan api. Api dihancurkan, dikalahkan dengan air. Air dikalahkan dengan angin. Angin dikalahkan dengan mabuk. Mabuk bisa dikalahkan, dihancurkan dengan tidur. Tidur dikalahkan sedih. Sampai sini Sayyidina Ali berhenti. Sedih rupanya. Yang paling hebat diciptakan oleh makhluk itu. Karena orang sedih itu bisa bunuh diri, bisa bunuh orang. Kan ngeri dia kalau itu datang sama kita, makhluk sedih tadi. Jadi kalau dibacakan Quran, sedih itu kan letaknya sini, di hati itu. Kalau dibacakan Quran, kalau orang yang hatinya itu masih keras, nggak bisa dia. Itulah tandanya itu, ini
itulah tak enggak beriman tadi. Kalau orang beriman hatinya itu lembut, begitu dia baca, dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, ijazah, tanda-tanda kebesaran Allah, dibacakan Quran dengan ijazah, nyungkurlah itu. Nah, itu dia beriman. Nah, maka gunung itu sebenarnya enggak keras sekali. Kalau dibacakan Quran itu ke gunung, gunung itu hancur, betul. Tapi ngapain ke gunung, ke hati manusia itu? Siapa pernah sekali daksur dibacakan Allah kata, siapa yang menolong kau sekarang ya Rasulullah? Ya Muhammad, kau sendiri nggak ada siapa-siapa. Dia megang pedang. Allah kata Muhammad, tersungkur dia. Dia dengarkan Allah sekali aja. Kesimpulan Quran, turun tanda-tanda kebesaran, nyungkur. Sayyidina Umar nyungkur juga. Nah, berarti hati lebih keras dari gunung, kan gitu. Jadi nggak usah ke gunung kita baca, ke jantung manusia ini. Cuma cara bacanya, pakailah Furqannya, kan gitu. Jadi tanda-tandanya itu Imam Mahdi itu, kenapa dia kita bilang oh ini Imam Mahdi ini? Kenapa dia bawa Quran, tapi dia bawa Furqannya juga. Itu dia pembedanya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sana, dia memang jago Quran juga, tapi Furqannya dia nggak punya. Nah, maka singkirkan dulu. Nah, gitu. Yang ikut Mahdi, Muhammadi, dia dikasihnya ini katanya. Kan bisa juga. Nah, itu aja. Kita pakai Quran, tapi kami punya Furqannya juga. Kalian kan nggak punya. Itu bedanya. Ini tuh surat Al-Baqarah itu ya. Nah, apa itu ayatnya? Nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, furqannya mereka enggak dapat. Itu kan dikasih sama nabi, sama orang-orang tertentu gitu dia. Itulah membuktikannya. Jadi jangan banyak yang kawi-kawi. Jumpa kita satu pertanyaan nanti udahlah enggak ada ini kawi kita bilang. Nah, banyak kode etiknya itu. Oh, ini enggak ada, ini enggak ada. Satu pertanyaan dan nyungkur itu. Jadi kalau kita pakai ijazah nanti, ijazah Quran atau ijazah kebesaran zikir, menyungkur ini semua. Dulu udah pernah, siapa sini yang pernah ikut tuh? Pakai ijazah kebesaran zikir. Mau tahu hebatnya kebesaran zikir Allah ini? Mana? Sini, hadir. Sini. Hadir sini, beberapa orang. Hari kita zikir. Biar tahu kalian dulu. Kalau nggak hancur, itu dihantamnya itu hati kalian itu, apa namanya? Jantung kalian itu nanti. Buang, tersungkurlah Allah menyebutlah semua. Itu udah pernah dulu, tapi sekarang tunggulah nanti itu ya kan. Ada tuh lagi nanti masanya tuh. Nah, itulah dia tadi, itu membuktikan betul ini bukan asal-asal. Jadi kalau dibikin di sini riuh nanti ya, enggak entah cemana ngaji nanti jadi rusuh. Siapa lah dulu? Siapa tuh yang dulu pernah di masjid ini juga atau di apa ya kan? Pernah itu pakai ijazah kebesaran zikir. Jadi kalau dia tersungkur, itu isinya mau membuktikan gitu kan. Ada juga dia yang kalau nggak berasa, hati-hati. Kok nggak ada nih kontak sikit pun, hati-hati gitu. Kita kembali kharusujud wasabbahu, lalu dia tersungkur bersujud wasabbahu dan bertasbihlah mereka bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, inilah kelebihan surat Sajadah itu, diantaranya ada ayat menyuruh sujud. Tuh ada ayat Sajadahnya. Bisa menghapus dosa surat Sajadah, bisa. Junubuhum itu ya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa, inilah menjauhkan, tatajafa junubuhum, menjauhkan lambung mereka anil madaji. Itu sambungannya yang wahum la yastakbirun tadi. Dia tersungkur sujud bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak takabur, tidak menyombongkan diri. Mereka juga menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Ya rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan karena takut, wa tama'a dan sangat wa tama'a dan apa? Takut dan sering itu tamak. Maksudnya menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur itu. Tengah malam nggak tidur dia, maksudnya orang itu tidak tidur, selalu berdoa kepada Tuhan mereka, tamak kali gitu.
saking takutnya kepada Tuhannya, dan memang itu kerjaan tamak sekali. Awak kan sikit kali kalau bangun malam 5 menit udah tidur lagi. Kalau mereka itu enggak. Itulah orang ini tadi tuh yang beriman dari yang itulah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang mereka terima diberi kepada mereka infakkan. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Turun ayat sajadah ini karena mengenang Sayyidina Ali. Dia ketika sholat ada orang minta sedekah, ketika dia ruku dia bukanya pintinnya kasihnya. Turun ayat ini terus. Tata Jafa, kita kan tidak seperti itu kita. Malam kita banyak tidurnya kita ini. Mereka dulu yang zaman Nabi itu kerja mereka, tidak tidur malah, menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, selalu berdoa berharap pada Allah karena surat sajadahnya. Ya Allah, aduh ngeri nih surat sajadah nih, masuk neraka aja. Mereka gitu dulu mengharapnya. Watamaan, dan tamak kali tuh, tamak. Cuma kita berebut makanan, gitulah orang tuh bangun malamnya dulu. Kalau memang bangun malam juga terus terang aja, tapi megang HP. Nah, gitu. Iya, makanya gitu memang nggak ada harapan ini memang. Udahlah, tercemar nanti. Terus terang aja, gitu. Iya tuh, Nek. Saya terus terang aja. Lebih banyak saya memang bangun malam saya memang, tapi saya megang HP. Gitu. Jadi cuman aja, Pak. Itulah dibuka juga surat saya dulu, buka surat yang lain aja lah. Ngeri lah. Ini semua nih, bukan semua inilah tuh, Pak, yang ngomong ini. Memang sering nggak tidur malam, tapi main HP dia. Apalah, udahlah. Nanti di ini tata japa dunubuhum. Sekarang apa yang wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian yang direzekikan kepada mereka itu mereka infakkan. Apa yang mau kita infakkan ini? Jadi apakah orang beriman sudah ada jaminan? Nanti ayat berikutnya itu apa mangkana mu'minan kamangkana fasika. Belum tentu juga, yang akan pahit lagi nanti, tapi jangan sekarang, besok. Mari kita tutup dulu ini sesi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.